adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga papa, mama, adik-adik tetap sehat, tetap gembira di rumah saja. Hari ini Rasa Eni tidak sendirian, tapi Rasa Eni ditemani oleh Angel dan Alexa. Tapi mana ya anaknya? Rasa Eni panggil dulu ya, Angel, Alexa, temani Halo. Rasa Eni. Halo Angel. Halo, Rasa. Halo Alexa. Apa kabar Angel? Apa kabar Alexa? Baik dong Rasa, aku juga baik. Kalian berdua apa? Kangen sama teman-teman di rumah? Kangen dong Rasa. Aku juga kangen sih. Rasa Eni juga kangen banget. Gimana kalau kita sapa teman-teman di rumah? Ayo kita sapa bareng-bareng. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hola. Nah, gimana kalau kita bersuka-cita menyanyikan lagu Halo Hello Hola? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu bersusah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Rasa Eni akan pimpin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena kasih-Mu kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah. Kiranya Tuhan pimpin mulai awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Mari kita lanjutkan puji-pujian kita. Kita pujikan Yesus dalam rumahku dan setinggi-tingginya langit. Ayo kita pujikan bersama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy,
waktunya mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Niko. Ya, tapi sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Baca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan Lause Niko. Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, adik-adik yang ada di rumah pasti bingung ini. Lause siapa ya? Kok kayaknya gak pernah kelihatan di gereja. Makanya Lause mau kenalan dulu. Salam kenal, nama Lause Niko. Dan hari ini Lause mau sama-sama ajak kita untuk belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita mau siapkan hati kita dulu. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik di rumah sih ambil sikap hati yang benar. Kita mau sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Dan Lause Niko akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh sekali lagi memuji Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami setiap anak-anak-Mu supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Meskipun kami berada di rumah, tapi kami boleh menyimak dengan baik dan kami boleh memahami, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh lagi belajar firman Tuhannya, Lause mau tanya dulu nih, Lause mau review sedikit. Kira-kira siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu yang diceritakan sama Lause Julian? Yuk, siapa yang ingat? Yang ingat boleh angkat tangan langsung. Tapi kalau masih belum ingat, boleh diingat-ingat dulu. Tanya tentang apa ya? Apa ya? Coba diingat-ingat. Kalau belum ingat lagi, boleh tanya papa mamanya dulu. Kalau udah ingat, boleh angkat tangan. Nanti Lause Niko tunjuk dan adik-adik boleh jawab ya dari rumah ya. Oke, ada yang sudah ingat? Boleh angkat tangannya. Yuk, angkat tangan. Udah angkat tangan belum ini? Ada nggak sih? Yuk, yang ingat boleh angkat tangan. Mana ya? Ada yang angkat tangan belum ya? Lause lupa kalau ada Aan, Lause minta maaf ya. Lause lupa kalau nanti Aan ikut sama Lause. Maaf ya. Oke Lause. Nah, Lause yakin teman-teman yang di rumah belum kenal kan sama Aan. Yuk, Aan boleh kenalan dulu yuk sama teman-teman yang di rumah. Oke. Hai teman-teman. Perkenalkan, namaku Aan. Siapa namanya? Aan. Oke, Aan. Aan itu kira-kira ada kepanjangannya nggak sih? Ada dong Lause. Aan itu singkatan dari Aku Anak Tuhan. Namanya bagus juga ternyata adik-adik ya. Nah, Aan, sebelum Lause lupa nih, tadi katanya Aan ingat Lause Julian minggu lalu cerita tentang apa? Ingat dong Lause. Apa ya kira-kira ceritanya? Minggu lalu Lause Julian itu cerita tentang ya, Aan jadi lupa Lause. Tuh, katanya tadi ingat. Coba ayo diingat-ingat dulu. Coba ingat pelan-pelan. Adik-adik coba ingat-ingat juga cerita minggu lalu tuh Lause Julian tentang apa ya? Yuk, Aan coba ingat-ingat dulu yuk. Minggu lalu Lause Julian tuh cerita tentang menghormati orang
tua. Betul nggak Lose? Ternyata Aan inget adik-adik. Nah, betul, minggu lalu Lose Siulen ceritanya tentang menghormati dan mengasihi orang tua. Nah, tapi Lose punya pertanyaan nih buat Aan. Masa kita cuma harus menghormati dan mengasihi orang tua sih? Enggak dong Lose. Kita juga harus mengasihi kakak, adik, terus juga siapa lagi ya Lose? Oh iya, misal kita punya kakak sepupu, kita harus mengasihi semuanya. Kita harus mengasihi keluarga kita. Oh, betul ya. Kita juga harus mengasihi keluarga kita ya. Tapi, mengasihi keluarga itu gampang nggak? Ayo An, mengasihi keluarga susah atau gampang? Mengasihi keluarga Lose, ya gampang tuh. Masa sih gampang adik-adik? Nih, Lose punya pertanyaan. Kalau misalnya ya, Aan di rumah disuruh belajar sama papa mama, tapi Aan lagi asik main game, misalnya lagi main Mobile Legend, main PUBG atau lagi yang lainnya tuh. Terus sama papa mama disuruh belajar karena ada tugas ternyata. Kira-kira Aan apa yang Aan lakuin? Ayo. Suruh belajar nih Lose. Iya. Terus Aan lagi main games. Iya. Aan ngapain kira-kira? Ini Aan ya, Aan loh ini Aan. Kalau Aan, iya lanjut main games dong Lose. Loh, katanya sayang sama papa mama, katanya mengasihi papa mama. Tapi kok nggak mau dengerin papa mama? Padahal kalau kata Lose Siulen, dengerin papa mama, mengasihi papa mama, itu tandanya dengan taat sama papa mama. Berarti Aan nggak mengasihi papa mama dong. Mengasihi sih. Itu berarti nggak mengasihi. Nih, misalnya contoh lainnya ya. Misalnya Aan lagi main, terus tiba-tiba dijailin sama saudaranya Aan, atau Aan tiba-tiba dipukul sama adiknya Aan. Kira-kira kalau Aan digituin, apa yang Aan lakuin? Ayo, kira-kira ngapain yuk? Ya Aan bales dong Lose. Aan pukul lagi. Namanya dipukul harus dibales. Ya nggak adik-adik? Ya nggak teman-teman? Ya nggak? Iya dong. Loh, kalau mengasihi saudara itu berarti nggak boleh balas dendam, nggak boleh dipukul lagi. Kalau Aan mengasihi, berarti Aan nggak boleh balas dendam. Lose, mengasihi sih mengasihi. Tapi kalau dipukul tuh sakit tahu. Ya harus dibales dong. Aan kalau mengasihi itu nggak boleh balas. Kalau Aan mengasihi adiknya Aan, mengasihi kokonya Aan tuh harus mengampuni. Memang mungkin yang mereka lakukan tuh salah, tapi Aan harus kasih tahu dan nggak boleh balas dendam, tapi harus mengampuni mereka. Kayak ada satu orang yang ada di Alkitab ini. Dia dari kecil itu dia dijailin terus sama kakak-kakaknya. Dia bahkan dibenci. Kakak-kakaknya nggak suka sama dia. Masa sih Lose? Kok kasihan banget? Iya loh, saking irinya kakak-kakaknya sama dia ini, kakak-kakaknya itu pernah sampai dia tuh dimasukkan ke sumur dan bahkan mau dibunuh karena kakaknya tuh iri. Dia ini, si anak ini disayang banget sama papanya. Tapi akhirnya dia nggak jadi dibunuh dan dijual sebagai budak ke Mesir. Tahu nggak kira-kira siapa ini? Adik-adik di rumah tahu nggak kira-kira siapa ini? Aan pernah denger sih Lose. Kalau nggak salah itu namanya Yusuf. Pinter Aan inget, Aan tahu betul namanya Yusuf. Nah, hari ini Lose mau cerita tentang Yusuf. Ceritanya ini Yusuf kan dijual sebagai budak ke Mesir kan, tapi karena Tuhan sayang sama Yusuf, Tuhan mengasihi Yusuf, akhirnya Tuhan menyertai Yusuf dan ketika di Mesir, akhirnya beberapa tahun setelah dia dijual sebagai budak itu, Yusuf dijadikan penguasa di Mesir oleh Tuhan. Tapi ada satu kejadian yang, wah ini kalau Aan jadi Yusuf, wah Aan pasti balas dendam nih kayaknya nih. Waktu itu kakak-kakaknya Yusuf datang ke Mesir untuk minta makan sama penguasa Mesir. Tapi mereka tuh nggak tahu kalau ternyata penguasanya ini adalah Yusuf. Kalau Aan jadi Yusuf, atau adik-adik jadi Yusuf dan ketemu sama kakak-kakak yang dulu pernah jahilin bahkan sampai mau bunuh kalian, kira-kira apa yang Aan lakuin? Aan Lose, kalau jadi Yusuf pasti Aan balas dendam.
pasti tak pukulin itu kakak-kakaknya Aan karena mereka jahat. Wow, mungkin adik-adik kalau ketemu kakak-kakak yang kayak gitu mungkin juga akan melakukan hal yang sama ya. Tapi apa yang dilakukan Yusuf tuh gak kayak gitu. Aan sama adik-adik di rumah mau tahu nggak kira-kira apa yang dilakukan Yusuf? Mau. Nah, kita akan lihat videonya dan teman-teman Lause yaitu Chris, Joy, dan Gizmo dari Superbook akan membawa kita melihat kejadian itu bagaimana waktu Yusuf ketemu dengan kakak-kakaknya. Yuk kita tonton videonya. Yuk. Benyamin bersama mereka. Ketika mereka tiba, langsung mereka suruh masuk ke dalam istana. Chris, Joy, kalian di sini? Maaf, kalau kalian terpaksa menungguku seharian. Apa yang terjadi? Kau sudah menghukum kakakmu? Tidak, aku beri mereka makan, beri gandum, dan menyuruh mereka pulang. Kalian sempat bersama mereka. Menurut kalian, bagaimana sifat mereka sekarang? Mereka menyambut dan melayani kami dengan baik. Terutama Benyamin. Kamu sempat bicara dengannya? Kenapa kau malah menyuruh mereka pulang? Kenapa tidak disuruh sujud padamu? Dan Tuan, saudaramu kedapatan mencuri. Pengawal telah membawa mereka kembali. apa? Mencuri? Bukan mereka. Ayo, kita lihat seperti apa sifat mereka yang sebenarnya sekarang. Jadi, Benyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budak. Yusuf, dengar! Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar, ayah kami sudah cukup menderita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf. Adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf. Ampuni kami, adik, untuk segala yang kami lakukan padamu. Wah, keluarga besar yang bahagia. Pinti digenapi. Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Pulang, beritahu ayah bahwa Tuhan telah menjadikan anaknya tuan di Mesir. Ia dan seluruh keluarga akan pindah ke negeri ini. Aku akan mencukupi semuanya. Tak satu pun rencanaku berhasil. Bahkan jadinya lebih baik. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita udah nonton videonya. Jadi adik-adik pasti tahu kan gimana reaksi Yusuf waktu ketemu sama saudara-saudaranya di Mesir. Apa yang Yusuf lakukan? Coba adik-adik kasih tahu ke Lose. Coba teriak. Lose pengen dengar. Apa? Gak kedengeran. Apa? Oke, betul banget. Waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Keren banget adik-adik. Padahal kalau adik-adik masih ingat ya, tadi waktu Losaniko cerita sebelum video itu, dulu waktu kecil Yusuf tuh dibenci banget sama saudara-saudaranya karena mereka iri sama Yusuf. Bahkan Yusuf pernah dimasukkan ke sumur, bahkan sampai hampir dibunuh, tapi nggak jadi dan akhirnya dijual sebagai budak ke Mesir. Kalau Kak Niko, kalau Losaniko dan adik-adik yang menjadi Yusuf, mungkin kita akan jengkel banget dan kita akan benci sama saudara kita. Mungkin kalau kita ketemu, kita mau balas dendam sama saudara kita. Tapi Yusuf gak melakukan semuanya itu. Memang awalnya Yusuf pasti sedih, pasti kecewa sama apa yang dilakukan saudara-saudaranya.
Yusuf pasti marah awalnya. Tapi ada satu alasan yang akhirnya membuat Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Adik-adik mau tahu alasannya? Yuk kita buka Alkitab kita, adik-adik yang bawa Alkitab, yuk kita dibuka Alkitabnya. Kalau nggak bisa buka, minta tolong papa mama buat bukain. Kita buka dari kitab Kejadian pasal 45 ayat yang ke-5 dan 8. Kejadian pasal 45 ayat 5 dan ayat 8. Oke, yuk dibuka semua Alkitabnya. Udah ketemu semua kan? Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai 8. Udah ya? Oke, Loseniko akan bantu bacain untuk kita semua. Adik-adik bisa baca di Alkitab masing-masing dan dengarkan Loseniko ya. Kejadian pasal 45 ayat 5 dan ayat 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya cerita keseluruhan tentang Yusuf ini bareng sama papa mama di rumah. Ceritanya bagus. Dan inilah alasan kenapa Yusuf bisa mengampuni saudaranya. Oke? Lase. Aan, kok kamu bisa di situ? Aduh Aan, Lose udah bingung cariin kamu dari tadi. Dari mana kamu? Maaf Lose, Aan habis dari kamar mandi, habis buang air kecil, maaf ya. Oke deh, ternyata dia dari kamar mandi teman-teman. Oke, Aan tadi dengar gak Lose tadi yang waktu bacain alasannya kenapa Yusuf akhirnya bisa mengampuni saudara-saudaranya? Dengar dong. Nah, itulah tadi alasan kenapa kok Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf bisa mengampuni saudaranya karena Yusuf sadar kalau Tuhan itu sangat menyayangi dan mengasihi Yusuf. Meskipun mungkin saudara-saudaranya ini mau membunuh Yusuf dan punya rencana jahat, tapi Yusuf sadar kalau Tuhan punya rencana yang baik buat Yusuf. Dan dia tahu kenapa kok akhirnya dia dikirim ke Mesir, karena Tuhan mau menjadikan dia sebagai penguasa di Mesir. Dan kita lihat bagaimana setelah di Mesir dan jadi penguasa, Yusuf bisa menyiapkan makanan yang banyak dan Tuhan boleh memakai Yusuf untuk membantu bukan cuma saudaranya, bukan cuma keluarganya, tapi orang Mesir dan banyak bangsa-bangsa lain juga, supaya mereka gak kelaparan dan gak kekurangan makanan. Itulah kenapa Yusuf sadar, oh Tuhan itu sangat mengasihi dan menyayangi Yusuf. Oh, berarti karena Yusuf sadar kalau Tuhan tuh mengasihi Yusuf, makanya Yusuf bisa mengampuni dan mengasihi saudaranya ya Lose. Ya nggak Lose? Betul banget ini jawabannya dari Aan. Ada satu hal penting lagi yang kita juga harus tahu, yaitu bahwa Tuhan mengasihi kita semua sama seperti Tuhan mengasihi Yusuf. Tapi apa buktinya Lose kalau Tuhan juga mengasihi kita? Buktinya, Aan mau tahu? Adik-adik mau tahu? Buktinya adalah Tuhan bahkan mau turun ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ia bahkan mau mati disalib demi mengampuni dosa kita supaya kita bisa terlepas dari kuasa maut dan kita bisa selamat. Itu adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Betul nggak? Iya ya Lose, berarti Tuhan sayang banget ya sama kita semua. Betul banget Aan, betul banget adik-adik. Dan karena Tuhan sudah mengampuni kita dan Tuhan begitu mengasihi kita, makanya Tuhan juga mau kita orang-orang yang sudah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan ini juga mengasihi orang-orang lain, terutama keluarga kita. Bukan cuma papa mama, kakak adik, saudara-saudara kita, tapi semua keluarga kita. Tuhan mau kita juga mengasihi keluarga kita. Makanya tadi waktu Lose tanya ke Aan ya, kalau misalnya Aan disuruh ngerjain tugas, disuruh sama orang tua, harusnya Aan ngapain? Taat atau enggak? Taat Lose. Nah terus kalau misalnya Aan dijaili atau adik-adik di rumah dijailin sama keluarga, sama
Koko sama adik, terus adik-adik jengkel gitu. Yang adik-adik harus lakukan ngapain? Apakah balas dendam? Apakah pukul balik? Enggak. Nggak usah. Habis dengerin cerita Yusuf tadi, aku jadi belajar harus belajar mengampuni. Wah, betul banget nih jawabannya Aan. Betul kayak jawaban Aan, kita harus belajar mengampuni. Kalau mereka berbuat salah, kita kasih tahu dan kita bilang apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi kita harus mengampuni mereka sama seperti Tuhan mengampuni kita dan juga mengasihi kita. Nah, Dosen Niko mau ajak Aan dan adik-adik semua yang ada di rumah saat ini untuk belajar melakukan satu hal ini dalam mengasihi saudara kita. Ada satu hal yang bisa kita lakukan, satu hal yang paling gampang sebagai bukti kita mengasihi keluarga kita, mengasihi saudara kita, mengasihi papa mama kita. Apa itu? Dosen Niko mau ajak kita semua untuk berdoa buat mereka. Yuk kita mau sama-sama berdoa buat keluarga kita. Mari kita sama-sama ambil sikap berdoa yang benar. Kita mau lipat tangan. Yuk Aan kasih contoh yang benar. Kita mau tutup mata. Kita mau berdoa. Dosen Niko akan pimpin kita semua dalam doa. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh belajar dari Yusuf bagaimana kami harus mengampuni dan mengasihi keluarga kami. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni setiap dosa-dosa kami dan mengasihi kami sehingga kami boleh selamat dan kami boleh mendapatkan hidup yang kekal nantinya bersama Tuhan. Kami bersyukur dan saat ini kami rindu berdoa bagi keluarga kami sebagai bukti kasih kami kepada mereka. Tuhan, di tengah kondisi wabah virus corona ini, kami rindu Tuhan boleh terus menjaga, memberikan kekuatan, kesehatan bagi seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan boleh terus berikan kekuatan, kesehatan kepada papa mama, pada mereka yang masih harus bekerja, dan setiap kami sebagai anak-anak juga boleh terus memberikan dukungan pada orang tua kami. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap keluarga kami, setiap saudara kami, kiranya Tuhan juga boleh berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kiranya Tuhan boleh berikan sukacita meskipun mereka tetap harus berada di rumah untuk menjaga keamanan. Dan kami juga rindu terus berdoa untuk setiap teman-teman kami dari gereja, untuk setiap lause-lause kami dan setiap keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga boleh berikan kekuatan, kesehatan, supaya mereka boleh tetap sehat dan tidak terkena dari wabah virus corona ini. Kami rindu menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami dan Tuhan yang selalu menyertai dan menjaga kami. Oleh karena itu kami menyerahkan setiap keluarga kami, setiap saudara kami, setiap teman-teman kami dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhan boleh menjaga mereka, menjauhkan mereka dari segala macam bahaya dan sakit penyakit termasuk dari wabah virus corona ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami mengucap